Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku akan membahas tentang karakteristik limbah B3. Jadi limbah B3 ini kan ada macam-macam ya. Uh, nah, karakter-karakternya ini juga akan menentukan grup atau kelompok limbah B3 itu masuk ke dalam kelompok yang mana atau grup yang mana. Nah, langsung aja kita mulai sharingnya. Jadi, terkait dengan karakteristik limbah B3 ini ada beberapa regulasi yang mengatur, mulai dari peraturan pemerintah atau PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, kemudian secara lebih detail itu tertulis juga di Peraturan Menteri ya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara uji karakteristik dan penetapan status limbah B3. Jadi ini tuh kayak lebih detailnya lagi tentang bagaimana cara menguji limbah B3 ini termasuk karakter yang mana dan status limbah B3 ini termasuk kategori yang mana. Itu ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Nah, selain itu, pada tahun 2013 juga udah ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya, dulu masih namanya Permen LH, belum digabung dengan Kehutanan, nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan label limbah B3. Jadi limbah B3 dengan karakteristik tertentu itu perlu dilekatkan dengan simbol-simbol limbah B3 masing-masing gitu. Jadi ada macam-macam simbol limbah B3-nya. Bisa kita lihat apa aja sih ini karakteristik limbah B3-nya itu yang diatur di regulasi. Nah, di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2014 tadi, beberapa jenis atau beberapa karakteristik limbah B3 yang dimaksud antara lain yang mudah meledak atau eksplosif, kemudian mudah menyala, ignitable, reaktif, infeksius, korosif, dan juga beracun atau toksik. Nah, ini yang tadi saya bilang, simbol-simbol limbah B3-nya itu macam-macam ya. Ini yang perlu dilekatkan dalam pengemasan limbah B3-nya, mulai dari yang mudah meledak, kemudian yang mudah menyala, ini ada dua macam dibagi, yang cairan dan yang padatan, kemudian reaktif, beracun, korosif, infeksius, dan ada juga simbol berbahaya terhadap lingkungan. Biasanya ini kalau misalnya dia berpotensi kalau masuk ke air, dia bisa menyebabkan kematian organisme-organisme yang ada di perairan. Oke, next. Kita mulai bahas satu-satu. Ini jadi saya akan sharing mengenai masing-masing karakteristik itu maksudnya apa sih, yang mudah meledak itu seperti apa, dan contohnya apa. Oke, mulai dari yang mudah meledak atau eksplosif. Jadi ini merupakan limbah B3 yang pada suhu dan tekanan standar, yaitu suhu standar itu kan 25 derajat Celcius dan tekanan standar 760 mmHg atau 1 atmosfer, itu bisa meledak. Atau karena ada reaksi kimia dan fisika, dia bisa mengeluarkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat bisa merusak lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi ya bahan-bahan yang gampang meledak lah, memang secara awamnya itu benar-benar kelihatan jelas dia mudah meledak pada kondisi normal atau standar. Contohnya adalah limbah-limbah yang berasal dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti TNT atau trinitrotoluena, kemudian dari bubuk mesiu, kemudian limbah peroksida organik, amonium nitrat, dan juga nitroselulosa. Nah, ini gambarnya saya kasih sebagai ilustrasi aja ya. Ini kayak ini TNT, ini amonium nitrat, kayak gitu. Kemudian next yang kedua, kita lihat limbah B3 yang mudah menyala atau ignitable. Limbah B3 yang mudah menyala ini kan tadi dibagi dua ya, ada yang berupa cairan, ada yang berupa padatan atau bukan berupa cairan. Yang berupa cairan ini biasanya dia itu mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala yang tidak lebih dari 60 derajat Celcius itu akan menyala jika terjadi kontak dengan api, percikan api, atau sumber nyala lainnya pada tekanan udara normal standar 760 mmHg. Jadi dia bisa berupa yang mengandung alkohol kurang dari 24% atau pada titik nyala nggak lebih dari segini, nggak lebih dari 60 derajat Celcius, itu kalau kontak dengan yang berkaitan dengan api itu bisa menyala atau terbakar gitu ya. Nah, kalau yang padatan itu sebenarnya mirip-mirip juga. Jadi yang
limbah B3 yang termasuk padatan mudah menyala itu adalah yang pada temperatur dan tekanan standar ya, itu mudah menyala karena ada gesekan atau ada penyerapan uap air atau perubahan kimia secara mendadak atau spontan, itu bisa menyala atau terbakar dan akan menyala kayak terus-menerus gitu. Contoh materialnya adalah limbah B3 yang berkaitan dengan aseton, jenis-jenis alkohol seperti butanol, etanol, alkohol, metanol, propanol, kemudian juga pelarut benzena, pelarut toluena, atau pelarut aseton. Next, yang ketiga adalah yang reaktif. Limbah B3 yang reaktif itu merupakan limbah B3 yang dalam keadaan normal itu memang sifatnya tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa ledakan, uh, yaitu jadi dia nggak meledak yang kayak tadi yang mudah meledak eksplosif, tapi dia secara visual itu akan ada tanda-tanda seperti muncul gelembung gas, asap, dan atau perubahan warna. Nah, limbah B3 reaktif ini juga biasanya kalau dia bercampur dengan air, itu berpotensi menimbulkan ledakan atau menghasilkan gas lah minimal, uap atau asap. Nah, atau termasuk juga kategori yang udah pasti itu adalah limbah sianida, sulfida, yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 itu bisa menghasilkan gas, uap, atau asap beracun. Jadi nggak terlalu asam, nggak terlalu basa, tapi dia bisa menghasilkan gas, uap, atau asap beracun. Contohnya adalah limbah sianida ya, tadi jelas limbah sulfida atau amoniak, dan juga logam-logam dari golongan 1A seperti litium dan natrium yang kita ketahui kalau dia bercampur dengan air bisa menimbulkan ledakan atau menghasilkan gas, uap, atau asap. Oke, next. Itu adalah limbah infeksius. Ini infeksius ini dari namanya aja kita udah tahu ya, ini yang bisa menimbulkan infeksi atau menimbulkan penyakit gitu. Dan umumnya berkaitan erat dengan kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, Fasiankes. Limbah B3 yang infeksius ini umumnya banyak kan itu mungkin bentuknya padat dan dan dia di ciri khasnya adalah terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan. Dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup dapat menularkan penyakit pada manusia yang rentan. Jadi intinya bisa menginfeksi orang yang rentan karena mengandung patogen yang berbahaya gitu, karena berasal dari orang-orang yang sakit di rumah sakit. Contoh-contohnya itu ada banyak sekali, mulai dari jarum suntik yang sudah terpakai tentunya ya, kemudian perlengkapan intravena seperti infus dan lainnya yang disuntikan ke pembuluh darah vena, kemudian pipet Pasteur, pecahan gelas, kemudian jaringan tubuh yang terbuang misalnya dari hasil operasi, bedah, atau otopsi, kemudian bisa juga organ binatang yang merupakan binatang-binatang percobaan, itu termasuk juga ke dalam limbah infeksius, atau bisa juga material yang berasal dari kontaminasi obat sitotoksik. Obat sitotoksik ini adalah obat yang biasa digunakan untuk kemoterapi sel kanker, karena punya kemampuan untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan sel hidup. Oke, nextnya itu adalah limbah B3 yang korosif. Limbah B3 yang korosif itu ciri khasnya adalah umumnya ya adalah limbah B3 yang sangat asam, yaitu pH-nya kurang dari 2 atau dia sangat basa, alias pH-nya lebih dari 12,5. Atau bisa juga limbah yang bukan berupa asam atau basa ya, tapi dia bisa menyebabkan iritasi pada kulit dengan ada tanda berupa kemerahan atau eritema dan juga pembengkakan atau edema. Contoh-contoh dari limbah B3 korosif adalah sisa asam sulfat dari kegiatan macam-macam ya, industri bisa macam-macam, atau sisa limbah asam dari baterai dan aki, atau bisa juga pembersih sodium hidroksida dari industri logam. Oke, next yang terakhir adalah limbah B3 yang beracun atau toksik. Limbah B3 beracun merupakan limbah B3 yang karakteristiknya itu beracun melalui serangkaian uji gitu. Ujinya ini memang agak kompleks dan dia diatur di PP yang tadi dan juga permen LHK, yaitu uji-ujinya antara lain uji TCLP, kemudian uji toksikologi LD50,
atau lethal dose 50 dan juga uji subkronis. Di regulasi yang sudah saya sebutkan tadi itu ada teknis atau detailnya bagaimana cara melakukan pengujian itu, metodenya seperti apa, ketentuannya seperti apa, kriterianya seperti apa untuk menentukan suatu material limbah B3. Limbah itu tergolong limbah B3. Dan juga termasuk limbah B3 yang kategori mana itu ada di situ. Dan pada umumnya limbah B3 beracun atau toksik ini merupakan limbah yang mengandung zat yang berbahaya gitu bagi manusia atau makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau bahkan kematian. Karena adanya kontak melalui pernapasan atau respirasi, kemudian kulit, ya, ataupun secara oral melalui mulut, masuk ke mulut. Contoh paling mudahnya adalah limbah pestisida, itu tergolong limbah B3 yang beracun atau toksik. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya ceritakan ya, cerita saya bahas tentang karakteristik limbah B3. Kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan, mungkin teman-teman bisa bantu koreksi, bisa tuliskan di kolom komentarnya. Oke, semangat teman-teman, semangat belajar terus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.